Ya pemirsa, kita mengenal pengobatan secara medis, kedokteran, ya, tapi juga ada pengobatan secara Islam. Ya. Ternyata itu sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Oke, dan Betul. pengobatan apa aja itu langsung aja kita saksikan tayangannya berikut ini. Silakan. Pengobatan Islami. Dunia pengobatan sejak dulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas diri dari berbagai penyakit itulah yang mendorong manusia berupaya menyingkap berbagai metode pengobatan. Pemirsa beriman, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan menuntun kepada penemuan-penemuan baru yang tak bisa lagi dihitung jumlahnya. Hal ini bisa dilihat pada berbagai perkembangan dunia medis dan kesehatan. Namun, berkembangnya dunia medis ditunjang juga dengan berkembangnya penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Sementara itu, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan manusia dengan ditinggalkan begitu saja tanpa ada aturan darinya. Setiap kali penyakit muncul, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan penyembuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Tanpa kita sadari pula, sebenarnya ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW bukan hanya memberi petunjuk tentang peri kehidupan dan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memberikan banyak petunjuk praktis yang dapat digunakan untuk menjaga keselamatan lahir dan batin, termasuk juga berkaitan dengan terapi dan lain-lain. Lalu, seperti apakah pengobatan-pengobatan Islam sesuai kaidah yang dibawa Rasulullah SAW? Berikut tim Berita Islam di masa kini memaparkannya. Pemirsa, sesungguhnya iman kepada Allah dan para Rasul adalah akidah yang tertanam dalam hati, merupakan solusi pengobatan yang terpenting bagi hati, yakni bagi penyakit jiwa. Sedangkan untuk penyakit jasmani, kita bisa menengok metode pengobatan Rasulullah SAW. Istilah tibun nabawi yang dimunculkan oleh para dokter muslim sekitar abad ke-13 Masehi untuk menunjukkan ilmu-ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan pada Allah sehingga terjaga dari kesyirikan, tahayul, dan khurafat. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara, dengan meminum madu, dengan pembekaman, dengan kai atau besi panas, dan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari 5683, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Bazar. Pada saat itu dikenal 2 pengobatan, yaitu dengan madu dan dengan bekam. Setelah itu baru mulai ditemukan beberapa pengobatan Islami lainnya, yaitu melalui Al-Quran, ruqyah, maupun dengan habbatus sauda. Madu dan lebah memiliki keistimewaan yang luar biasa, sehingga tercantum pada surat dalam Al-Quran. Khasiat utama dari madu adalah salah satu obat untuk kesehatan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Kajian dari khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yakni Ibnu Sina pada tahun 890 hingga 1037. Bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim agung di abad ke-10 Masehi tersebut tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Beberapa manfaat yang dihasilkan dengan mengkonsumsi madu adalah dapat membersihkan liver, menyembuhkan radang tenggorokan, anemia, sariawan, meningkatkan fungsi ginjal, menormalkan tekanan darah, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah metode pengobatan melalui bekam atau hijamah. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan cara pemberian obat antioksidan berupa obat kimia yang bertujuan untuk menetralkan oksidan di dalam tubuh sehingga kadarnya tidak makin tinggi. Untuk mengeluarkan oksidan dari dalam tubuh butuh keterampilan khusus. Caranya dengan penyedotan menggunakan alat khusus yang sebelumnya didahului dengan pembedahan sayatan khusus secara hati-hati di titik-titik tertentu secara tepat dalam tubuh.
Jika oksidan dapat dikeluarkan semua, maka penyumbatan aliran darah ke organ-organ tertentu dalam tubuh dapat diatasi, sehingga fungsi-fungsi fisiologis tubuh kembali normal. Pengobatan dengan metode bekam sangat dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berbekam pada hari ke-17, 19 dan 21 tahun Hijriah, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit." Sahih Sunan Abi Daud 2732. Beberapa manfaat bekam yaitu dapat menyembuhkan rabun mata dan vertigo, penyakit yang berhubungan dengan otak, gemetaran, ketakutan dalam tidur, katarak, kudis, mata berair, mata bengkak, luka sariawan, mimisan, bisul, sinusitis, pendarahan di rahim, rabies, dan lain-lain. Pengobatan dengan cara ruqyah juga merupakan pengobatan yang sangat mujarab. Memang sudah tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna bagi penyakit hati dan fisik dan bagi penyakit dunia serta akhirat. Bagaimana mungkin penyakit tersebut mampu melawan firman-firman Allah yang jika firman-firman itu turun ke gunung, maka ia akan memporak-porandakan gunung-gunung. Oleh karena itu tidak ada satu penyakit hati maupun penyakit fisik yang tidak ada penyembuhnya. Ruqyah juga memiliki khasiat medis yang luar biasa. Penyakit yang diderita seseorang bukan hanya disebabkan oleh sesuatu yang bersifat lahir, namun juga sesuatu yang bersifat tersembunyi. Maka pengobatan ruqyah merupakan cara terbaik untuk membersihkan tubuh seseorang dari segala pengaruh buruk yang timbul akibat gangguan setan, sihir, ain, atau pandangan mata jahat, kesurupan jin, sengatan binatang berbisa, dan lain sebagainya. Bukan hanya pengobatan dengan madu, bekam, maupun metode ruqyah saja pemirsa, namun ada satu tanaman yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, hendaknya kalian mengkonsumsi habatus saudah atau jintan hitam, karena habatus saudah mengandung obat untuk segala jenis penyakit kecuali as-sa'am atau kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Ya, tanaman tersebut adalah habatus sauda atau yang biasa dikenal dengan jintan hitam. Jenis tanaman semak belukar ini tumbuh liar pada setiap musim di beberapa kawasan seperti di utara Afrika, Asia, dan Jazirah Arab. Belakangan ini tidak kurang dari 150 penelitian yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah semakin memperkuat bukti tentang berbagai khasiat yang pernah disebutkan oleh orang-orang terdahulu tentang tumbuhan ini. Penelitian ini kebanyakan berasal dari Eropa, khususnya Austria dan Jerman, yang berada di barisan terdepan dari negara-negara yang mempromosikan dihidupkannya kembali pengobatan herbal sebagai pengobatan alternatif. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, habatus saudah bermanfaat untuk membunuh bakteri, menghilangkan penyakit alopecia, kusta, demam, batuk, berdahak, mah, dan lain-lain. Selain itu juga dapat menyembuhkan penyakit liver, ginjal, tumor diabetes, osteoporosis atau rapuh tulang, bronkitis, memecah batu ginjal, dan masih banyak lagi. Pemirsa beriman, itulah beberapa pengobatan Islami yang dapat menjadi rujukan kita dalam berobat. Perlu kita ingat, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih penuh dengan beragam penyembuhan dan obat yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya kita tidak terlebih dahulu berpaling dan meninggalkannya untuk beralih kepada pengobatan kimiawi yang ada di masa sekarang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. نعيمها أحلى من كل ملذات الدنيا وكل ما فيها هذه الجنة. Iya pemirsa, tadi kita udah lihat ya, ternyata memang sudah ada bekam dan ruqyah dari zaman Rasulullah. Nah terus juga dijelaskan tadi bahwa kurma, madu, terus habatus sauda itu punya manfaat yang baik sekali loh untuk pengobatan. Iya, betul sekali, dan sekarang ini kan sudah mulai banyak tuh ya tempat pengobatan-pengobatan yang herbal ya, yang tibun nabawi seperti itu. Nggak ada salahnya kita umat muslim juga ikut dalam pengobatan seperti itu. Aman, saya pernah mencobanya pemirsa dan enak banget. Sekarang ya, untuk anak-anak ya,
kalau misalnya ada sakit-sakit sedikit, ya saya datengin ke tempat herbal itu. Oke. Enak banget ya, dikasih obat-obatan yang tidak mengandung kimia dan itu tidak berbahaya bagi anak. Betul sekali, bisa menjadi pilihan. Dan yang tadi Iya. juga selain habatus sauda juga dan madu, sari kurma juga itu baik sekali karena saya juga sering mencobanya dan itu emang terasa banget untuk apa ya, Betul. buat Fit tubuh ya? jadi lebih enak banget, Jadi rasanya jadi lebih enak pemirsa. Jadi ini bisa buat menjadi tambahan pilihan buat Betul obat-obatan. Nah baik pemirsa, setelah ini pernah dengar nggak sih lebih baik kita diam daripada ketika kita berbicara kita tahu kita akan berbicara hal-hal yang tidak baik. Betul, dan Ya. mulut itu kan, aduh, paling susah Bener menjaganya. banget. Mulutmu harimaumu, ya. Ya, dan nanti akan ada balasannya buat orang-orang yang berbahasa tidak baik atau kotor. Nanti Ya. kita akan membahasnya pemirsa, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Berita Islami Islami Masa Masa Kini. Kini. Allahu Akbar.